Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab, yaitu BES, yang menjadi singkatan dari Biblical Enlightening Study Training. Nah, kita akan masuk dalam episode yang kedua, tentang ajaran sehat. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus, memberkati kami semuanya, supaya kami disehatkan oleh firman-Mu, supaya rohani kami menjadi sehat, menjadi kuat, dan berkat Tuhan datang dalam hidup kami, Engkau menuntun hidup kami, supaya kami bahagia penuh dengan damai sejahtera dan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Suatu hari ketika bangsa Israel, saudara, yaitu berjalan dan kemudian dia mulai berkeluh kesah, menggerutu, maka Tuhan mengutus ular-ular tedung untuk supaya mereka digigit dan kemudian sebagian besar mati. Namun kemudian bangsa ini datang kepada Musa berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan, tolong doakan supaya kami jangan sampai mati karena ular tedung itu. Maka Tuhan berkata kepada Musa, buat ular dari tembaga. Siapa yang memandangnya, dia akan menjadi sembuh. Itulah ular tembaga, itu artinya salib Yesus. Siapa yang telah berdosa ketika melihat salib Yesus menjadi sembuh. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia, dia harus rela mati di kayu salib, termasuk dia memikul kayu salib dari tempat itu melalui Via Dolorosa sampai ke Golgota. Untuk apa? Untuk ditancapkan supaya setiap orang boleh melihat pengorbanan Yesus dan mereka melihat dosa mereka yang telah diterima atau maksudnya ditampung oleh Yesus sehingga kita boleh diampuninya. Oleh karena itu saudara, kita kembali kepada ajaran Yesus, yaitu ajaran sehat. Kita lihat terus selanjutnya. Ya, ada 5 pilar dalam pengajaran ini, yaitu ajaran Yesus atau back to Jesus teaching. Kemudian karakter Kristus atau mega project karakter Kristus, yaitu ada misi, ada pemuritan, dan regenerasi, termasuk diakonia. Semua harus menjadi murid karena Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi semua orang saudara yang percaya Yesus harus belajar. Dan belajar itu akhirnya menjadi murid. Perjanjian Lama berkata, berilah kami telinga seorang murid. Berilah kami juga sebagai saudara lidah seorang murid. Supaya kita ini saudara punya lidah, telinga, punya anggota tubuh semua. Itu sebagai murid Kristus. Puji Tuhan. Kita lihat terus selanjutnya. Ajaran sehat adalah perkataan Yesus sendiri. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, apa itu perkataan sehat? Yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, itu dikatakan suruh ninggalkan. Dan saudara, orang itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti ajaran yang Yesus ajarkan, malah mengajar ajaran lain dan tidak sesuai dengan ibadah yang ditentukan. Yaitu apa saudara? Tentang Yesus Kristus yang mati bagi dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, mengirim Roh Kudus, dan dia akan datang menjemput dan menghakimi seluruh umat manusia. Dan dia dilahirkan dari Roh Kudus, dan selama hidupnya dia memberitakan firman dan mengajar kepada orang untuk hidup kembali kepada Allah dan menerima pengampunan dosa. Itulah Injil. Sehingga Injil tidak boleh tidak ada salah satu dari itu. Contohnya, Yesus mati tidak bangkit, tidak bisa. Yesus tidak mati, tidak bisa. Berarti itu Injil lain, ajaran lain. Yang benar, ajaran sehat adalah Yesus telah mati bagi dosa kita. Yesus telah bangkit naik surga dan sebagainya. Hari ini dikatakan kita harus kembali ke sana. Dan apa yang Yesus mengajarkan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ajaran Yesus sangat-sangat luar biasa. Kalau kita mengikuti ajaran Yesus, kita pindah dari Taurat kepada kasih karunia. Sehingga orang Israel berkata, kami murid Musa. Nah, saudara. Tapi saudara, orang lain
mengatakan murid Musa seakan-akan Musa itu menyelamatkan. Tidak, Musa sendiri karena berdosa dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Dia cuma boleh melihat Kanaan dari jauh di Gunung Nebo, di puncaknya namanya Pisgah. Nah, disitulah kemudian kalau kita melihat saudara apa yang dilakukan oleh Musa. Dia cuma memberikan hukum. Hukum itu menuntut mereka supaya jangan berbuat jahat. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Itu supaya mereka tidak berbuat dosa. Tetapi karena hukum itulah kemudian, karena mereka tahu hukum itu, sehingga mereka melanggarnya disebut dosa. Kalau tidak ada hukum itu, tentunya orang membunuh merasa tidak berdosa. Karena tidak dilarang. Ketika ada larangan dan semua itu melanggar berdosa. Tentunya juga kita lihat di Indonesia atau di peraturan lain. Setiap orang harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm, dikena tilang. Yaitu hukum, saudara. Kalau nggak ada larangan, nggak pakai helm nggak apa-apa. Kalau ada larangan, saudara, kita nggak pakai helm, kena karena ada peraturan. Sehingga Yesus katakan, saudara, bahwa Musa lah yang membuat kamu berdosa karena hukum itu. Jadi bukan Musa yang mengajari berbuat dosa, tidak. Musa menuntun kepada mereka supaya jangan berbuat dosa dengan memberikan hukum itu. Justru karena hukum itulah mereka mengenal dosa. Sehingga dikatakan Musa itu, saudara, yang membuat semua orang telah berdosa. Bukan karena Musa mengajar berdosa, bukan Musa membuat orang berdosa, tetapi ajaran Musa supaya orang itu berbuat baik. Tetapi kalau tidak berbuat baik dan berbuat jahat, maka dihukum. Nah, hukum inilah yang mengakibatkan orang berdosa. Dan Musa yang memberi peraturan itu, saudara. Dan itulah peraturan dilanggar, maka itulah dosa. Demikian kemudian Yesus datang ke dunia. Dia telah menerima semua pelanggaran itu, dan dia memberikan satu hal yang baru melalui kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang besar yang telah mengampuni, melupakan semua dosa manusia asal dia mau menerima korban Yesus di kayu salib. Ketika seseorang berbuat dosa di zaman Perjanjian Lama, orang itu harus membawa korban untuk memintakan ampun kepada Allah, untuk menunjukkan bahwa harus ada korban yang dikorbankan untuk dosanya. Harus ada darah yang harus dikeluarkan untuk dosanya. Itu untuk mengingatkan orang bahwa dosa itu perlu korban. Kemudian Yesus turun ke dunia, dialah korban sesungguhnya. Sehingga kita yang percaya tidak perlu membawa korban lagi, tapi kita mempersembahkan hidup kita. Karena kita telah dibeli oleh Yesus, yaitu dibeli dan telah lunas oleh darah Yesus waktu mati di kayu salib. Itu ajaran sehat, saudara. Sehingga kalau kita lihat Yohanes 8 ayat 21, tidak usah dibaca, saya bacakan saja. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Kenapa? Karena mereka tidak menerima Yesus. Mati dalam dosamu. Karena ketika Yesus kembali surga, mereka tidak mungkin ke surga. Karena Yesus itulah pintu menuju ke surga. Bahkan Yohanes 8 ayat 24 ditegaskan kembali. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kita akan mati dalam dosa kita kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itulah sang juru selamat. Yesus Mesias, Yesus Tuhan kita. Saudara, mau tidak mau, tidak ada satupun kepercayaan yang mengajarkan untuk pengampunan dosa, untuk memberikan korban, dan korban sudah diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, tidak ada. Tidak ada satupun ajaran yang mengajarkan kita untuk mengasihi, mengampuni, dan sebagainya. Itu hanya ajaran Yesus. Itulah ajaran sehat. Kalau ada orang berkata, kamu diapain? Aku disalibi, balas. Itu ajaran bukan ajaran sehat. Ajaran sehat adalah mengampuni, mengasihi, mengalah, melayani, bukan dilayani, saudara. Bahkan musuh pun harus dikasihi. Orang yang mengutuk kita pun kita harus berkati. Bahkan orang yang berbuat jahat kita mesti doakan.
luar biasa ajaran ini, saudara. Itu ajaran sehat. Kita lihat terus. Ajaran sehat menjadikan kita pelayan Kristus yang baik dan memahami pokok-pokok iman. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi orang menjadi pelayan Kristus yang terdidik dengan ajaran sehat pokok-pokok iman. Kita harus tahu pokok iman kita, saudara. Dan kita sebagai orang percaya harus belajar menjadi murid Yesus supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang aneh, oleh Injil palsu, nabi palsu, rasul palsu, guru-guru palsu, gembala-gembala palsu. Kita tidak sampai disesatkan. Karena apa, saudara? Karena kita telah belajar dengan ajaran yang sehat, yang terdidik dengan pokok-pokok iman. Hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Dan kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kita harus percaya kepada semua ajarannya. Karena kita tahu bahwa Yesus juru selamat itu dari ajaran Yesus. Bahkan sebelum Yesus lahir pun, malaikat Gabriel diperintahkan Tuhan turun untuk memberitakan akan lahir dari Roh Kudus yang namanya Yesus untuk mengampuni dosa manusia. Dan kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita wajib, saudara, untuk mempercayai semua ajaran Yesus yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ajaran sehat. Jangan aku percaya Yesus. Dari mana? Ya dari Matius. Dari mana? Dari Yohanes. Tapi sekarang ada Injil Yohanes mengajarkan tentang mengasihi musuh, nggak mau. Tentang Matius, saudara percaya? Percaya. Aku di situ tahu bahwa Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Tapi pekula salib, aku nggak mau. Berarti saudara baca Matius yang tahu seperti itu, tapi yang ayat lain nggak mau diterima. Baca Yohanes yang tahu ayat yang baik, tapi yang satu nggak mau diterima. Berarti tidak benar itu. Kita tahu Yesus sebagai juru selamat Tuhan, kita wajib mengikuti semua ajarannya. Tidak boleh dikurangin, saudara. Kalau kita tidak mampu nggak apa-apa, tetapi mengurangi tidak boleh. Soal kita tidak mampu itu urusan belakang. Tetapi kalau mengurangi mengajarkan yang lain, itu berdosa. Kita lihat terus ajarannya. Ajaran sehat adalah makanan rohani yang sehat untuk pertumbuhan iman. 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ajaran sehat itu dilakukan dalam iman dan kasih. Kalau ajaran tidak sehat, mungkin dia punya iman tapi tidak punya kasih. Mungkin ajaran tidak sehat tidak ada imannya. Cuma akal manusia. Pikiran manusia semua dilogikakan, tidak ada imannya. Sehingga dia mau melihat surga dulu baru percaya. Berarti dia harus mati dulu baru lihat surga apa enggak. Iya kalau di surga, kalau lihat neraka. Sehingga di sini saudara, akal itu boleh dipakai, tetapi harus dibawa iman. Karena iman itu bicara sesuatu yang belum kita lihat. Bukti jelas yang akan kita lihat, saudara, yaitu surga, pengampunan dosa. Kita harus beriman. Jangan saudara cuma mau melihat dulu dengan akal kita. Seperti Thomas, aku nggak percaya kalau aku belum nyucukkan jariku ke lubang tangannya. Karena Yesus pasti mati. Tetapi soal bangkit dia belum tentu percaya. Sehingga kemudian Yesus datang dan berkata, Thomas, rabalah, cucukkanlah jarimu, supaya kamu jangan sampai tidak percaya, tetapi percayalah. Nah itu saudara, kalau kita tahu seperti itu, ayo mulai sekarang kita harus kembali kepada ajarannya Yesus, ajaran sehat. Kalau ada ajaran sehat berarti ajaran sesat, ada ajaran palsu, ada ajaran yang nggak sehat, yang merusak. Yesus ketika dicobai, dia pakai firman setan itu. Jikalau kamu anak Allah, rubahlah batu menjadi roti. Bisa, memang ada. Tetapi saudara, Yesus juga memakai ayat saudara, bahwa manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Allah. Jadi dia pakai dua ayat. Jangan cuma satu ayat dipakai, satu nggak mau.
Satu dipakai, satu nggak mau. Itu setan nyodorkan seperti itu. Sehingga hari ini, saudara, kita juga harus tahu. Kita salah satu, saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ya, Roma 6 ayat 16, saya bacakan saja. Adakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau kita ditonton oleh seseorang, kita akhirnya berbuat dosa, kita hamba dosa. Dan kita mengikuti, kita menuju kepada binasaan. Tetapi Yesus, saudara, tidak berdosa, mengajar kita untuk taat akan firman Allah. Dengan kasih dan iman, beriman kepada Tuhan, percaya kalau aku berbuat baik, kalau aku mengasihi Tuhan, kalau aku mendoakan orang lain, kalau aku memberitakan Injil, maka aku masuk surga. Karena Tuhan telah menebus dosaku. Kalau aku percaya Yesus Kristus, itu iman, saudara. Sehingga kemudian karena dia iman, dia percaya Yesus, dia berdoa untuk orang lain, dia menderita memberitakan Injil, kemudian dia berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena apa? Karena Injil. Karena dia yakin surga itu untuk dia. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita tahu kita dipimpin oleh seorang saudara, sang firman namanya Yesus, yang taat sampai mati di kayu salib. Dan biarlah kita juga dipimpin dalam kebenaran. Kita lihat firman Tuhan. Ajaran sehat berguna untuk menasehati. Titus 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi kalau kita belajar ajaran sehat, ada yang nentang, saudara. Ada yang nentang, masa kita ini percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Kenapa kita nggak percaya yang lain? Nah, apakah orang lain itu mati bagi dosa kita? Tidak, ajarannya. Yesus datang di dunia apa untuk dirinya sendiri? Tidak. Yesus datang di dunia apakah karena kemauannya dia? Bukan, kemauan Allah. Dan dia dilahirkan dari Roh Kudus. Apakah Yesus datang itu hanya kebetulan? Tidak. Karena malaikat Gabriel berkata bahwa dia adalah anak Allah. Dan dia dari Roh Kudus dan akan menyelamatkan umat manusia. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Apakah Yesus berbuat jahat? Tidak. Dia menyembuhkan, memulihkan, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Saudara melihat luar biasa sekali. Gitu. Jadi penentang-penentang berkata, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Mesias. Saudara bisa mengajarkan yang baik. Kalau Yesus bukan Tuhan, mengapa dia bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Saudara, itu dalam Markus pasal 2. Sehingga orang-orang ahli Taurat itu mulai berkata kepada Yesus, imam-imam ini menghujat Allah. Karena Yesus berkata, dosamu diampuni. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Selain daripada Tuhan sendiri. Siapa yang bisa bangkit dari kematian? Saudara. Siapa yang bisa bicara tentang hal kemudian? Siapa yang bisa merubah air jadi anggur? Siapa yang bisa memerintahkan angin taufan untuk berhenti? Siapa yang bisa membangunkan orang mati 4 hari? Tuhan, saudara. Luar biasa. Itulah sang firman. Nanti orang bertanya, mana Yesus pernah berkata, aku Tuhan? Dia mengatakan, jikalau aku Tuhan dan gurumu, lakukan seperti ini, kamu lakukan. Dan Tuhan juga berkata, ketika dia bangkit, saudara, dia berkata tentang Tuhan. Dan bahasa Tuhan itu, saudara, itu pasti, itu juga dipakai dalam bahasa aslinya. Dipakai sama orang Israel sampai hari ini, saudara. Tetap ada orang berkata, oh itu bahasa Ibraninya itu artinya Tuhan. Salah, saudara. Bahkan sampai hari ini, orang Israel termasuk, saudara, Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri, Benyamin Netanyahu, dia pakai nama yang ada di Perjanjian Baru tentang nama Tuhan itu, tetap dia sebutkan untuk Tuhan Allah. Kenapa kita sekarang bilang, oh itu bukan, namanya itu Yahweh. Jadi bukan ini, saudara. Sudahlah, saudara. Kita nggak perlu lagi berdebat. Yesus itulah nama Tuhan. Nama Allah sendiri. Itu Yohanes pasal 5 disebutkan bahwa dia datang itu
dengan nama Bapaknya. Luar biasa sekali. Sehingga hari ini jangan lagi kita ada perdebatan, saudara. Mari kita membaca apa ajaran Yesus dan kita lakukan ajarannya. Jauh lebih penting daripada kita memperdebatkan. Kalau memperdebatkan capek, banyak musuh. Lebih baik melakukan ajarannya. Mengampuni, mengasihi, melayani, mendoakan daripada bertanya-tanya yang sudah jelas dijawab oleh firman Allah. Terus kita meragukannya. Salah sendiri. Kita lihat terus. Ajaran sehat untuk menasihati orang tua. Titus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Tetapi engkau beritahukanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, mengajar yang baik, sehat di dalam iman, kasih, dan tekun. Luar biasa sekali. Itu ajaran tidak gampang, kasih, saudara. Sehat dalam iman, tidak main-main. Itu luar biasa. Nah, kita lihat terus. Ajaran sehat untuk menasihati orang-orang muda. Titus 2 ayat 4 sampai dengan 6. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, serta rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Apakah ada ajaran seperti ini di luar, saudara? Bukan membenci, bukan merampas, bukan mengajar iri, bukan untuk berbuat kekerasan, tapi saudara lihat itu, mengasihi anak-anaknya, para perempuan itu, hidup bijaksana, suci, rajin ngatur rumah tangga, orang yang baik hati, taat kepada suaminya. Kenapa saudara? Hidup dalam firman. Demikian orang-orang muda juga sama. Dan supaya mereka itu menguasai diri dalam segala hal. Dalam pergaulan, dalam rohani. Ini ajaran luar biasa sekali. Kalau kita lihat buah roh itu, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Orang yang menguasai diri, berarti ada Roh Kudus turun. Kemudian dalam satu proses, kemudian proses itu melalui kesulitan, melalui banyak hal, akhirnya orang itu baru tahu, oh aku tidak boleh ya terburu-buru, tidak boleh emosi, aku mesti menguasai diri. Karena dia melewati fase-fase dan ada Roh Kudus yang menuntun dia. Itulah saudara, ajaran sehat itu diurapi oleh Roh Kudus. Kalau kita mau ajaran sehat, itu berarti ada Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus, semua ajaran itu menuju kepada kekudusan. Tidak bisa menuju kepada pertengkaran. Tidak bisa menuju kepada diri sendiri, ego kita, hawa nafsu kita. Tidak bisa. Menujunya kepada kasih, kebenaran, kesucian, kekudusan, keadilan, dan sebagainya. Haleluya. Kita lihat dulu firman lagi. Ajaran sehat untuk menasihati para hamba Tuhan yang masih muda. Ini perlu sekali. Titus pasal 2 ayat 7 dan 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak tercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara lihat itu. Dikatakan ajaran Yesus itu supaya kita menjadi teladan. Bukan mengajar dengan teori, tapi memberikan teladan. Untuk apa? Berbuat baik, jujur, dan sungguh-sungguh serius. Ikut Tuhan harus serius, doa harus serius, mengajar harus sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Itu ajaran Yesus, saudara. Luar biasa sekali. Kalau kita melihat ini, dikatakan jadilah dirimu teladan. Gak mudah. Dikatakan sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Itu gak main-main, saudara. Jadi kita ini sebagai hamba Tuhan tidak boleh terburu-buru. Kita mesti melatih diri kita
supaya kita itu menguasai semua pelajaran dengan baik, mengajarkan melalui kelakuan hidup kita. Jangan sampai saudara, kekristenan kita hanya satu teori saja. Tuhan tidak mau. Sehingga ajaran ini dikatakan saudara bahwa tidak boleh sampai kita ini saudara melakukan hal-hal yang buruk. Mungkin saya berkata begini, oh saya kan diselamatkan karena Yesus Kristus, bukan perbuatan baik. Kenapa firman mengajarkan jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik? Yesus datang di dunia mengajar berbuat baik juga. Jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Itu ajaran Yesus. Loh, kenapa saya lakukan ini? Karena saya beriman pada Yesus. Jadi perbuatan baik itu bukan iman saya. Iman saya kepada Yesus Kristus. Dan saya diselamatkan karena Yesus Kristus. Saya diselamatkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi iman itu menghasilkan buah perbuatan baik. Karena saya percaya kepada Yesus Kristus, iman saya pada Yesus, maka Yesus mengajarkan saya lakukan. Banyak orang-orang kadang-kadang berkata, nggak perlu berbuat baik. Berbuat baik nggak bisa masuk surga. Kalau saudara tidak percaya Yesus, tidak mengikuti ajaran Yesus, tidak masuk surga. Walaupun saudara berbuat baik. Tetapi kalau kita membaca firman Allah, dan kemudian Yesus mengajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Kita lakukan, saudara. Nah, itu berarti kita beriman pada Yesus. Dan itu kita lakukan karena kita percaya pada Yesus Kristus. Saya kira seperti itu. Hiduplah saleh, hormatilah, kasihilah. Itu ajaran Yesus. Ya, jangan menghakimi. Saudara. Itu luar biasa. Itu ajaran Yesus. Dan kita lakukan. Nah, kalau saya menghakimi, Pak, saya nggak berdosa. Karena saya diampuni Tuhan kok. Jadi nggak perlu ngajar ngomong itu. Salah, saudara. Karena kita beriman pada Yesus, maka ajarannya juga harus kita imani. Walaupun ajaran itu tidak menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Tapi ajaran itu, saudara, ajaran Yesus juga. Bagian dari Yesus. Jangan cuma percaya Yesus, tapi ajarannya tidak diterima. Itu tidak bisa. Karena Yesus itu sang firman. Firman itu juga mengajar kepada kita. Selain menyelamatkan juga mengajar. Kita lihat terus selanjutnya. Mengapa banyak orang tidak mau mengikuti ajaran sehat? Nah, ini kenapa tidak mau? Karena satu, saudara, memuaskan keinginan telinganya. Zaman sekarang orang ingin jangan khotbah yang keras-keras, jangan bicara tentang dosa, karena orang itu berbuat dosa. Jangan ngomong tentang ini, tentang mabuk, karena dia suka mabuk. Dia mau cari orang yang khotbahnya bagus. Oh saudara, dosamu diampuni, kamu berbuat jahat nggak apa-apa. Oh, itu bagi orang yang belum percaya Yesus. Setelah dia percaya Yesus, dia tidak boleh dengar khotbah itu lagi. Tapi dia harus mendengar bagaimana hidupnya harus menjadi berkat, meninggalkan kebiasaan lama. Tidak bisa kita mengambil pelajaran bagi orang yang belum bertobat. Kalau kita belum bertobat, kita punya dosa, diampuni semuanya. Tapi setelah kita bertobat, jangan ngomong lagi, oh enggak apa-apa berbuat dosa, besok dosamu diampuni lagi. Tidak bisa, saudara. Walaupun Tuhan bisa mengampuni, tapi kita tidak boleh mengambil cara seperti itu. Tapi kita mengambil ayat lain. Bertumbuhlah menjadi dewasa rohani. Jangan minum susu, tetapi makanan keras. Pekulah salib, belajar kepadaku. Pekulah kuk yang kupasang, karena aku rendah hati dan lemah lembut, jiwamu akan tenang. Ikutilah ajaranku, ikuti teladanku. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu luar biasa ajaran Yesus. 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Orang bayar mahal supaya kamu khotbah, jangan nyinggung-nyinggung tentang dagang yang salah ya. Kalau kamu khotbah, jangan kamu nyinggung-nyinggung tentang hal-hal yang curang, saudara. Dilarang. Kalau kamu khotbah, jangan nyinggung tentang perceraian, karena dia bercerai, saudara. Atau dia mau bercerai. Nggak bisa. Akhirnya orang mau khotbah dibayar ya mau. Tetapi kebenaran tidak seperti itu. Contohnya, Yohanes Pembaptis. Ketika dia tahu Herodes raja ini, ketika berbuat dosa, dan dia mengambil familinya sendiri, maka saudara, Yohanes Pembaptis negor dia.
Akhirnya Herodes sakit hati, tapi dia takut karena ini seorang nabi benar. Tetapi akhirnya dibunuh karena dia salah bicara. Dia ngomong sama anaknya waktu menari bagus, tarianmu bagus. Kamu minta apa saja aku berikan. Aku minta kepala Yohanes. Kenapa? Karena mamanya itu, saudara, yang ditegur juga. Sakit hati, sehingga ngomong sama anaknya, kalau nanti raja ketika kamu nari yang bagus, raja mau nawarkan apa, kamu minta kepalanya Yohanes. Nah, Yohanes itu martir karena dia berbicara tentang kebenaran yang tidak bisa dibeli, saudara. Tetapi zaman sekarang banyak pengkhotbah, guru-guru palsu yang mau mengikuti ajaran saudara sesuai dengan perintah manusia. Tetapi kita tidak. Soal saudara bisa lakukan atau tidak, yang penting ajarkan yang baik. Ketika kita mengajarkan yang baik, pasti ada daya dorong dari Roh Kudus untuk kita bisa mampu melakukannya. Tapi kalau kita tidak mengajar, kita, saudara, menyimpang, maka Roh Kudus akan berduka. Dan saudara, kita akan dituntut terus untuk melakukan itu semuanya. Kita lihat terus. Mengapa banyak orang tidak mau mengikut ajaran sehat? 2. Tadi alasannya saudara, mau menyenangkan telinga. 2. Karena hidupnya masih dalam dosa dan bagi dosa. 1 Timotius 1 ayat 8-9. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah lagi bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Semua orang pembunuh, orang berdosa, orang jahat, orang saudara yang tidak terima Yesus, yang orang duniawi, hukum Taurat itu berguna karena hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Semua orang yang mati tanpa percaya Yesus, dia akan dihukum dengan hukum Taurat. Tetapi orang yang percaya pada Yesus, dia akan dihukum berdasarkan hukum kasih karunia. Karena dia telah memberikan dirinya percaya pada Yesus dan semua dosanya dipikul oleh Yesus. Itulah keadilan dan itulah kasih. Jangan berkata Tuhan tidak adil. Kita yang berbuat dosa, Tuhan mau menerimanya, mau mengampuni asal saudara percaya. Percaya saja loh. Susah apa, saudara? Nggak ada susah. Tapi nggak mau. Saudara percaya kan nggak perlu bayar. Nggak perlu harus melakukan korban, memberikan lembu satu, kan nggak. Kan mudah, kok nggak mau. Terus malah mengucap, berarti saudara, kita jangan mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak kasih. Dia maha kasih, maha penyayang, dan adil. Kalau tidak mau terima itu, kasihnya, ya keadilan. Keadilan adalah menerima hukuman yang ada di dunia, yang berlaku. Haleluya. Kita lihat terus. Yang terakhir, mengapa banyak orang tidak mau mengikut ajaran sehat? Tadi, karena hidupnya masih dalam dosa dan bagi dosa. 1 Timotius pasal 1 ayat 10 dan 11. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Itulah, saudara, orang yang penculik, orang pemburit, orang cabul, pendusta, suka sumpah-sumpah palsu, yang semua bertentangan dengan ajaran sehat, yaitu ajaran Yesus. Yesus berkata, jangan bersumpah palsu, dan jangan bersumpah apapun juga, demi apapun juga. Karena kita tidak berhak katakan ya, ya, tidak, tidak. Tapi kita sudah tahu salah, kita bersumpah bahwa itu nggak salah, tambah dosa. Nah, itulah hukum Taurat. Karena saudara tidak mengikuti ajaran Yesus. Kalau nggak mengikuti ajaran Yesus, berarti saudara tidak beriman pada Yesus. Kalau saudara beriman pada Yesus, saudara mesti mengikuti ajaran Yesus. Mudah sekali. Sehingga dikatakan ajaran Yesus itu adalah Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Makanya disebutkan yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang dipercayakan pada Paulus dan yang dipercayakan pada kita juga hari ini.
Saudara, luar biasa. Mari kita hidup di dalam kasih karunia. Mari kita hidup di dalam ajaran Yesus. Kalau kita beriman pada Yesus, harus beriman pada ajarannya. Lakukanlah. Kalau kita melakukan ajaran Yesus, pasti kita beriman pada Yesus. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati kami semuanya. Menyucikan, mengkuduskan kami. Supaya setiap kami yang percaya Yesus masuk di dalam ajaran Yesus dan melakukannya. Setiap orang yang melakukan ajaran Yesus tetap melekat kepada Yesus. Di dalam nama Yesus, kami sudah ada di dalam hukum kasih karunia. Kasih Tuhan yang begitu besar. Keadilan yang nyata. Biar setiap kami Tuhan berdoa untuk mereka yang belum percaya, yang tidak mau percaya. Ampuni dosa mereka. Supaya mereka boleh percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berjumpa lagi dalam episode ketiga tentang ajaran Kristus dan ajaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.